kenalan dulu aja. Sebenarnya kalau misalkan untuk nama Siti Hana Nurjana, tapi kalau panggilannya Kak Hana. Kalau misalkan teman-teman dari Jatim itu manggilnya Mbak Hana, karena kan memang mereka nggak bisa manggil teteh, katanya kagok gitu. Banyaknya yang manggil Mbak. Kalau yang lain ada yang manggil kakak. Kalau di literasi saya dipanggilnya kakak gitu. Kalau misalkan di kajian biasanya ada yang Hana. Kalau misalkan di sini ada yang usianya lebih dari 30 tahun ya. Masya Allah. Kemarin saya ngisi juga sama ya. Ada 95 ke atas gitu ya. Masya Allah, biasanya kan Hana tuh ngisi ya ibu anak muda gitu ya Bu ya. Jadi kalau misalkan nanti ada kata-kata Hana yang sedikit gaul gitu ya ke anak mudaan, mohon maklumi ya. Mohon dimaklumi. Jadi memang sama bunda-bunda kan sedikit treatmentnya beda ya, harusnya dari segi bahasa dan lain sebagainya. Tapi ya karena memang segmennya Hana kebanyakan anak muda, Gen Z ya, sama milenial, jadi memang harus menyesuaikan dari segi bahasa juga. Ya, Bunda ikut sama teman-teman yang lain ya, anak-anaknya Bunda. Ya, alhamdulillah ya. Kalau misalkan aslinya dari USA itu bukan Amerika ya, tapi orang Subang asli ya, insya Allah Sundanis banget lah gitu. Tapi kalau misalkan udah ketemu sama teman-teman dari daerah lain, suka ke bawah tuh logat Sundanya jadi hilang katanya. Malah saya kelihatannya lebih kayak ke orang Jawa, tapi memang keturunan ada silsilah juga, saya dari Jawa juga. Kalau misalkan sekolah pernah kuliah, kenapa dibilang pernah kuliah? Karena kuliah saya belum kelar, tinggal nyelesain skripsi akhir gitu. Tapi saya tahan gitu, saya fokusnya di mana? Karena fokusnya di pendidikan dan pelatihan. Jadi saya lebih banyak belajar ke arah pendidikan dan pelatihan sampai pada akhirnya ya bisa ngisi sekarang gitu, karena bekal dari pendidikan dan pelatihan ya harus diakui ketika hijrah masuk ke pendidikan dan pelatihan, dan itu yang membuat saya bisa memiliki skill-skill baru yang tidak pernah saya sadari gitu ya, yang tidak pernah saya pikirkan sebelumnya, sampai pada akhirnya saya bisa berbicara di hadapan teman-teman semua. Padahal saya dulu orangnya malu, jangankan ngomong di depan umum kayak gini, mau ibaratnya nanya sama guru mikir ribuan kali, ini saya nanya apa enggak ya, naik turun gitu ya, buat nanya aja. Tapi ya alhamdulillah karena memang di pendidikan pelatihan itu sesuai dengan basicnya Hana, bagaimana para trainer itu mendidik Hana gitu, jadi sampai pada akhirnya kita terasah, tergendeng kemampuannya, dan muncullah skill-skill baru yang tidak pernah kita sadari sebelumnya. Terus kalau untuk lulusan aslinya dari SMK Negeri 1 Subang, ada yang dari SMK? Masya Allah, kita satu circle kakak. SMK Negeri 1 Subang, lulusan tahun sekian lah ya. Anggap aja Kak Hana gitu ya, masih 17 tahunan lah, nggak beda jauh sama teman-teman ya. Kalau belum beda paling cuma beda beberapa tahun ya. 19 teman-teman 18, saya 19. Oke, kalau untuk hobi sebenarnya hobi banyak ya. Cuma kalau yang paling sering itu nulis, baca, nyanyi, panahan, sama traveling. Kenapa ini semua saya masukin? Karena ini yang paling sering. Kalau lagi bete, orang lain mah healing kemana gitu ya. Saya kalau misalkan lagi pusing itu nyari pelatihan, baca buku, terus terutama nulis ya. Karena apa? Karena nulis sendiri bikin saya lupa waktu, karena senang gitu ya. Nah terus kalau misalkan untuk moto hidup, jadilah pembelajar sejati yang terus menuai manfaat untuk sesama. Artinya kita diperintahkan oleh Allah, Muslim itu memiliki kewajiban. Kewajibannya apa sih? Menuntut ilmu. Nah jadi kalau misalnya menuntut ilmu, otomatis ya kita adalah satu pembelajar. Dan sampai kapan kita belajar? Ternyata kewajiban belajar kita itu sampai mati, teman-teman. Sampai kita udah nggak bernapas lagi, nah baru kita ibaratnya sudah tidak dibebankan lagi untuk belajar. Nah yang berikutnya, ini sekitar experience. Ini experience itu maksudnya pengalaman. Pengalamannya di mana aja Kak Hana? Ini seputar perusahaan-perusahaan yang pernah Hana bekerja di sana. Di antaranya ada Notaris dan PPAT kurang lebih sekitar 4 tahunan. Ada juga di dealer motor Tosa juga sekitar 1 tahunan. Keuangan di PT Dana Mandiri Sejahtera kurang lebih 1,5 tahun. Dan staf pengajar Madinah School hampir terakhir itu staf marketing properti di PT Aktif Valen itu kurang lebih sekitar 1,5 tahunan juga ya. Ini bukan apa-apa, tapi biar teman-teman tahu nih, jangan sampai ibaratnya ini yang ngasih materi tapi nggak tahu dari mana gitu ya. Nggak tahu dari mana gitu.
Nah, terus kalau misalnya pengalaman dakwah sendiri, Hana kebetulan diamanahi saat ini sebagai ketua Amazing Muslimah. Terus pernah juga di Inspirator Amal sebagai sekretarisnya. Terus yang berikutnya ada di Klinik Nikah Indonesia. Klinik Nikah Indonesia itu bukan kayak klinik-klinik pada umumnya ya, tapi di sini Klinik Nikah Indonesia itu kayak basic training, di mana itu ngebahas tentang ilmu pranikah dan pasca nikah. Hana bekerja sama dengan siapa Hana? Salah satu trainer Hana itu foundernya Klinik Nikah Indonesia, ada yang namanya Ustadz Yosi Al-Mujani. Ya, kalau misalkan untuk bagiannya itu karena jadi klik cyber. Klik cyber itu yang nggak terlihat, tapi memang di situ yang mendorong event organizer-nya lah, pengadaan peserta, materi juga karena dirapikan sama Hana. Pokoknya yang dibantuin Ustadz Yosi lah ya. Karena pernah juga di PPA Institute. Mungkin teman-teman PPA Institute belum pernah tahu ya. Tapi ini adalah sama juga basic training. Ini namanya pola pertolongan Allah. Di sini pernah jadi EO nasional. EO nasional itu maksudnya gimana Hana? Jadi EO nasional itu yang memanage semua EO daerah dari mulai Pulau Sumatera sampai dengan Papua. Dan itu kurang lebih sekitar 40 cabang yang. Nah, terus yang berikutnya ini ada Amal Palestina Indonesia. Kalau di sini ini cuma sebagai relawan aja. Yang berikutnya ini pengalaman literasi, pernah juga jadi PJKNO. Jadi karena Hana senang nulis, gimana caranya Hana tuh nulis, tapi Hana juga pengen nih ngebantuin orang-orang di luar sana gitu ya, yang nggak pernah kita ketemu, tapi Hana pengen banget itu bantuin mereka untuk jadi penulis. Akhirnya Hana kerjasama gitu ya, jadi PJKNO, dimana di situ Hana ngebantuin teman-teman yang penulis-penulis pemula untuk belajar nulis. Nah, alhamdulillah Hana pernah di KNO itu sekitar 5 batch ya, lebih sekitar 300 orang yang pernah Hana bimbing. Nah, yang berikutnya ini ada divisi admin literasi dari Indonesia Food Idol. Itu event literasi di mana dari seluruh Indonesia juga. Jadi Hana tuh jarang event-event yang daerah Subang gitu ya. Baru kali ini pas pulang ke Subang ngeseriusin di Subang, karena biasanya karena lebih kayak ke online dan itu cakupannya seluruh Indonesia gitu. Ini pengalaman trainingnya. Terus pengalaman bisnisnya juga. Ini biar ibaratnya teman-teman bisa ada gambaran ya. Kenapa? Biar teman-teman nanti bisa terbuka. Siapa tahu nih di sini ternyata setelah kelas itu ada yang punya minat nih, pengen belajar public speaking mendalam nih ke Hana. Nah, nanti Hana tunjukin nih. Ini guru-gurunya Hana sebagian. Ya kalau ditulis semua nggak muat. Yang paling sering Hana itu ya, belajarnya intens gitu ya, terutama di public speaking ya sampai sekarang. Nah, kalau misalkan guru-gurunya ada Coach Krishna, ada Coach Pri, ya, ini untuk MC. MC ini masih satu ranah public speaking, tapi beda guru, ya. Jadi beda guru, ada spesialis-spesialisnya. Di public speaking pun ada Alpha Communication, Hana belajar sama Coach Surbi, sama Coach Fahmi. Nah, kalau yang untuk jadi pemateri yang kayak begini, ini Hana biasanya ngobrolnya sama Coach Krishna, ya, sama Coach Pri juga. Kalau misalkan untuk digital marketing, ada Coach Iik sama Coach Trian. Workshop speaking ini ada solver Ardi ya sama solver Miss Hideng ya. Ini itu yang paling utama. Bisnisnya ada di kesehatan sama di Holy Store. Yang terakhir aktivitas Hana saat ini adalah sebagai konten kreator di berbagai media sosial. Karena memang beberapa bulan terakhir ini Hana coba diseriusin di sini gitu. Karena klien Hana bilang, yuk Hana coba mulai dari sekarang ya untuk branding diri. Jadi trainer biar nanti terbiasa gitu. Nah seperti itu teman-teman ya. Oke, ini kayaknya udah kelewat ya. Oke, dimulai aja mas. Semuanya untuk Sinta yang sudah memberikan waktunya ya. Tadi teman-teman kita udah kenalan sedikit ya. Tapi karena ini udah masuk inti materi, makanya Hana izin untuk membuka kembali ya. Biar apa? Biar kita ruangnya dapat. Karena tadi cuma perkenalan biasa, kalau sekarang udah perkenalan inti materi. Dan kenapa harus hikmat? Karena kalau misalkan ilmu itu disampaikan dengan sembarang, dikhawatirkan ilmu itu tidak sampai ke hati teman-teman ya. Karena ilmu yang baik itu adalah ilmu yang bisa mendekatkan kita kepada Allah, ilmu yang bisa menjadikan kita cahaya untuk orang lain juga. Saya bacakan dengan membaca Rasulullah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di hari ini, pagi ini, itu menjadi pemberat amal timbangan kita. Dan mudah-mudahan apa yang didapatkan, yang sejatinya ini Allah pengen nyampein sesuatu sama teman-teman ya. Jangan lihat siapa yang nyampein. Kalau Hana kecil ya udah kelihatan. Tapi kenapa Hana Allah hadirkan ke sini? Karena sebenarnya Allah yang pengen ngobrol sama teman-teman.
sama teman-teman. Wujudnya mungkin lewatnya lewat Hana, tapi bahasanya nanti yang nanti keluar dari lisan Hana itu Allah yang ingin ngobrol sama teman-teman. Jangan-jangan setelah ini teman dapat insight ya, amin ya. Oke, kita doa lagi Al-Fatihah terlebih dahulu dan kita buka dengan doa munajat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah mudahkan ya teman-teman untuk bisa memahami apa yang Hana sampaikan. Nah, ini sedikit perkenalan lagi. Nah, kalau di sini ini media sosial yang Hana punya. Ada TikTok ya, ada Instagram, ada Tumblr. Mungkin teman-teman di sini nggak begitu tahu ya. Tumblr ini kayak blog lagi gitu ya, buat nulis. Ini kalau misalkan Hana di bawah bimbingan PRC Agency ya, kalau untuk snack video. Jadi memang Hana tuh konten kreator, awalnya konten kreator yang di snack video sama Instagram gitu. Ada gurunya, ini ada yang Instagram, itu ada Hana gabung di konten akademik, ya itu ada gurunya juga sama Ubud ya, muda cuma sekali, nanti teman-teman bisa searching deh. Itu di situ para konten kreator yang dididik untuk bisa memberikan manfaat untuk sesama ya, dan Hana kebetulan berada di situ. Kalau yang lainnya Hana ini sendiri, belajar sendiri. Oke, kita opening. Ini tuh sebenarnya lagu, cuma karena kita musiknya nggak ada gitu ya, nggak apa-apa ya. Jadi ini sebenarnya lagunya gini teman-teman ya. Cikini kegundahan dia, hidup capek kalau nggak mengenal dia. Yaitu siapa? Allah ya. Cikampek keberuan kata, tambah capek kalau nggak kenal diri kita. Kalau nggak kenal diri kita itu capek teman-teman ya, karena kita nggak tahu hidupnya mau ngapain ya. Terus lanjutannya, Cikini kegundahan dia, yuk belajar jadi versi terbaik kita. Madura sampai Papua, insya Allah kamu kan versi terbaik kita. Nah, mudah-mudahan dengan jalan ini kita menemukan versi terbaik diri kita ya. Bismillah ya. Nah, coba jawab dulu nih teman-teman ya. Mengapa kita perlu jadi versi terbaik bagi diri kita? Ada yang mau coba jawab dulu? Mengawali. Panitia juga nggak apa-apa. Ada pemalu-pemalu. Lah, apa katanya nggak usah malu-malu karena di sini semuanya perempuan. Kenapa Hana ibaratnya pengen semuanya perempuan? Biar apa? Biar leluasa gitu ya. Kalau ada laki-laki kan kita tuh suka segen gitu ya, agak malu. Ekspresikanlah, nggak apa-apa. Ada yang berani? Waduh, pemalu semua ya di sini ya. Padahal nggak apa-apa sih. Kan tadi Kak Hana bilang kalau misalkan Hana juga sama pemalu dulunya. Kalau sekarang gitu ya, karena sudah beda mindset, jadi sudah berani. Gak apa-apa teteh, boleh? Mau coba? Mau ngapain jadi versi terbaik kita? Teteh yang pakai baju pink ya? Pink. Pink yang paling pojok. Atau teteh yang pakai kerudung coklat? Boleh? Kenapa kita harus menjadi versi terbaik kita? Ya karena nama kita itu kan jadi branding kita gitu. Oh, insya Allah. Jadi branding apa namanya, dikenal sama orang lain. Betul. Terus deh istilahnya bisa meng-up diri kita ke halayak umum, mencari diri kita itu terbaik. Si terbaik kita tuh harus di-up lagi, dicari lagi. Setelah ya mungkin menemukan yang terbaik, menjalani kehidupan sesuai yang kita inginkan. Oke, Masya Allah ya, sudah hampir tepat jawabannya ya. Hampir tepat, kenapa hampir tepat? Karena memang ada yang lain gitu ya, ada jawaban-jawaban lain yang mungkin bisa melengkapi. Ada yang lain mau coba jawab? Boleh, Sinta. Kalau menurut saya, kenapa kita harus menjadi versi diri terbaik dari diri kita sendiri? Itu tujuannya untuk mengembangkan potensi yang ada dalam diri kita. Karena sejatinya setiap orang itu berbeda-beda, ada kelebihannya, kekurangannya, potensi yang ada dalam dirinya itu berbeda-beda. Maka dari itu kita harus mengembangkan potensi yang ada dalam diri untuk menjadi versi terbaik. Masya Allah, ini dua-duanya jawabannya sudah mendekati ya, Masya Allah ya. Jadi nggak perlu lah dilanjutkan kali ya, udah pada tahu. Masya Allah. Oke, kita lanjutin ya. Ini alasannya kenapa kita perlu jadi versi terbaik kita, dan siapa ini benar?
sama Teh Sinta ini ada kesamaan ya, tapi Hana rangkum ini jadi 5 dulu ya teman-teman ya, karena memang alasan-alasan lainnya banyak, tapi Hana cakup menjadi 5 aja. Karena apa? Kapasitas otak manusia untuk mengingat tidak semua orang mudah ingat. Ada yang pertama, setiap orang punya kelebihan dan kekurangan masing-masing ya, betul yang tadi sudah disampaikan dua teteh kita. Makanya kita perlu mengembangkan diri untuk jadi versi terbaik kita. Terus standar setiap orang beda-beda. Suksesnya Kak Hana, buat Kak Hana sama suksesnya menurut teman-teman yang ada di sini pastinya beda. Dan pencapaian kesuksesannya juga jalannya beda-beda. Karena apa? Bisa jadi tujuannya beda, skill ataupun kemampuan potensinya berbeda. Nah itu yang membuat kita itu jadi perlu mengembangkan diri jadi versi terbaik kita. Yang ketiga, setiap orang punya potensi berbeda. Tadi sudah Hana sebutkan potensi berbeda, yang artinya passion kita udah pasti Allah titipkan itu beda-beda. Ibaratnya dari sel sperma aja teman-teman itu udah jadi seorang pemenang. Hidup keluar gitu ya dari rahimnya ibu kita, itu teman-teman sudah menjadi seorang pemenang. Karena apa? Kan ketika ibaratnya ayah dan ibu kita sudah melakukan hubungan biologis, yang keluar itu kan banyak ya sel spermanya itu. Satu-satunya yang bisa keluar gitu ya, tertanam di rahim ibu kita sampai ibaratnya keluar jadi bayi dan dewasa. Artinya apa? Berarti kalau misalkan teman-teman nggak sampai jadi versi terbaiknya, sayang banget. Karena apa? Mental juara kita itu udah digembleng sama Allah. Dari apa? Dari pas kita mau lahir ke dunia. Yang berikutnya, tidak ada manusia yang sempurna, maka penilaian dari yang satu belum tentu yang lainnya akan sama. Nah makanya kita perlu gitu ya, perlu apa? Menggembleng diri kita agar apa? Agar oh iya, ketika orang lain melihat, oh iya, bukan buat pamer ya, bukan buat pamer kayak yang di sebelah. Kan kalau yang di sebelah mah apa-apa yang kita apa yang dipunya gitu ya dipamerin. Nah jangan ya, jangan sampai kayak gitu. Kita mah bukan dipamerin, tapi diperlihatkan itu sebagai apa? Sebagai syiar, sebagai bahan ladang untuk dakwah, sebagai cara untuk apa? Agar orang terinspirasi, termotivasi untuk bisa melakukan versi terbaiknya bagi mereka sendiri ya. Dan terus yang terakhir, ini adalah fokus sama orang lain bikin hidup nggak berkembang. Dan ini benar banget teman-teman ya. Jadi jangan pernah teman-teman mengukur standarnya teman-teman dengan standarnya orang lain. Kalau misalkan itu terjadi, nggak bahagia hidupnya dan teman-teman nggak berkembang juga ya. Ini yang berikutnya ada 3 pertanyaan dasar. Kenapa kita mengawali dengan 3 pertanyaan dasar? Karena 3 pertanyaan dasar ini kalau teman-teman nggak paham, teman-teman nanti bingung ngejalanin hidup. Yakin deh. Karena apa? Hana belum menemukan ini di perjalanan. Hana cuma baru hijrah doang. Hana belum ketemu sama 3 pertanyaan ini nih. Itu hijrahnya tuh ngambang teman-teman ya. Hijrahnya tuh ngambang gimana lah Hana kayak apa sih? Nggak bisa berenang gitu atau gimana gitu ya. Ngambang itu kayak nggak ada rasa hijrahnya gitu ya. Sampai pada akhirnya Allah titipkan lagi ilmu. Nah inilah ketemu 3 pertanyaan dasar. Dari mana asalnya? Mau ngapain sama mau pulang kemana? Kita jawab satu persatu ya. Dari mana asalnya? Asal mula penciptaan manusia teman-teman, ini Hana mengambil kutipan dari firman Allah Quran surat Toha ayat 55. Darinya tanah itulah kami menciptakan kamu, dan kepadanya lah kami akan mengembalikan kamu, dan dari sanalah kami akan mengeluarkan kamu pada waktu yang lain. Berarti artinya asal mulanya kita dari apa? Saripati tanah. Dan saripati tanah itu berasal dari mana? Nah, ini ada proses penciptaan ini teman-teman ya. Proses penciptaan ini ada di Quran surah Al-Mu'minun. Hana ambil kutipannya dari Quran surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Nah, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari saripati berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan ke dalam dinding yang kokoh, yaitu rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan berulang-berulang sampai pada akhirnya dibungkus dengan daging, kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha Suci Allah pencipta yang paling baik. Jadi teman-teman, proses penciptaan kita mulai dari saripati tanah, dan kita kan saripati tanah itu yang keluar itu banyak ya. Yang tertanam di rahim itu cuma 1. Dan yang tertanam di rahim itu, itulah calon-calon juara. Kenapa Hana bilang calon juara? Karena memang buat masuk ke rahim itu kan kita tuh berisal sperma tuh kayak wah saling sikut gitu ya. Mungkin ini saling sikut kali ya di dalam rahim itu ya. Sampai ibaratnya yang lain mati gitu ya. Yang bisa berhasil masuk cuma 1. Nah,
Yang berikutnya ini ada pertanyaan yang kedua, mau ngapain? Ini Hana ambil kutipan juga sama dari Quran, surah Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqal jinna wal insa illa liya'budun. Jadi mau ngapain kita di dunia ini, otomatis kita juga perlu tahu. Kenapa? Karena yaitu tadi biar kita nggak kebawa sama orang. Kayak hal-hal yang negatif, dan kalau misalkan hidup ibaratnya nggak punya tujuan mau ngapain teman-teman ya, itu nanti teman-teman tuh bakal merasa hampa. Kalau kata trainer Hana itu bilang meaningless, kehilangan makna. Nah, pentingnya sebuah tujuan, dan kita ibaratnya tujuan awalnya itu apa? Beribadah kepada Allah. Biar apa? Biar kita tuh sadar diri, kita tuh hambanya Allah. Dan kalau misalkan seandainya kita hamba, berarti otomatis kita harus punya kewajiban ya. Punya kewajibannya itu apa? Beribadah kepada Allah. Dan kalau misalkan seorang hamba nggak ibaratnya ibadah sama Allah, kira-kira nanti yang punya marah nggak? Mungkin jangan marah gitu ya, karena nggak penting juga ibadah kita buat Allah gitu ya. Tapi kita yang butuh ibadah sama Allah, kita yang butuh ibaratnya diberikan kasih sayang sama Allah, dan kita butuh juga gitu ya. Mungkin ibadahnya kita dengan para salafus saleh ataupun ibaratnya para sahabat Rasulullah, bahkan sama Rasulullah sendiri, itu jomplang banget ya. Ibaratnya ini para sahabat, salafus saleh, nah ini kita, ibadahnya kita gitu ya. Karena dari segi amalan dan lainnya itu kan beda banget ya teman-teman ya. Nah justru dari situ teman-teman ya, nggak apa-apa amalan kita belum sehebat mereka gitu ya, nggak apa-apa. Karena apa? Karena kita tahu kita sendiri tidak bertemu dengan Rasulullah yang digembleng langsung sama Rasulullah. Mungkin kalau misalkan digembleng langsung sama Rasulullah hasilnya berbeda gitu ya. Kenapa? Lihatlah didikan Rasulullah, bagaimana Umar, bagaimana Abu Bakar As-Siddiq, bagaimana Utsman, bagaimana Ali yang memiliki banyak sekali skill ketika apa? Ketika sudah hijrah dan bertemu Rasulullah dan digembleng Rasulullah. Nah, yang berikutnya, mau pulang kemana? Ini juga penting untuk tahu. Kenapa? Karena bisa jadi nanti teman-teman kalau sampai nggak tahu mau ngapain di dunia, terus teman-teman kebawa sama orang-orang, nanti teman-teman lupa tujuan pulang. Padahal pulangnya kita harusnya ke kampung akhirat itu ke surga. Tapi karena kita nggak tahu tujuan hidup, nggak tahu mau ngapain, makanya kita perlu tahu nih, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kemudian hanya kepada kami kamu kembalikan. Artinya apa? Semua berasal dari Allah ya, dari Allah, terus diciptakan dari saripati tanah, terus sampai pada akhirnya keluarlah kita gitu ya. Kita di dunia itu untuk ibadah, dan nanti pulang itu nanti kita ketemu sama siapa? Ketemu sama Allah lagi. Dan bukan karena ibadah kita loh teman-teman ya kita masuk surga, tapi karena apa? Karena ridho Allah, karena kasih sayangnya Allah, karena rahmatnya Allah. Kalau misalkan bukan karena itu semua, kalau kita bandingin amalan tadi juga ya, jangankan ibaratnya untuk ngomongin amalan, kita nggak ada secuilnya pun gitu ya dengan para salafus saleh, para anbiya dan lain sebagainya. Maka tetap kita harus husnuzon melakukan ibadah karena kita tahu kembalinya kita adalah kepada Allah, dan mudah-mudahan kita diakui sebagai hambanya Allah. Nah, yang berikutnya teman-teman ya, mari kita mengenal diri sendiri. Kalau misalkan mau jadi versi terbaik kita nggak kenal diri sendiri, tadi ya pasti nggak bisa. Karena apa? Karena kita sendiri bingung mau ngelakuin apa ya. Nah kalau misalkan sekarang Hana tanya, siapa kamu? Kira-kira apa jawaban teman-teman? Nama ya. Kebanyakannya gitu ya, nama ya. Terus tujuan hidup kamu apa? Nah, udah mulai bingung. Apa ibu, bunda? Ya kalau tujuan itu berarti cita-citanya ya. Boleh, baik itu cita-cita yang ingin dicapai ataupun ibaratnya pencapaian apa yang ingin diraih. Boleh, ada yang nggak usah single aja. Kalau kakak mau boleh mau dijawab lagi juga boleh, nggak apa-apa. Atau teman-teman lain, kata yang pakai kerudung coklat, apa tujuan kamu? Nggak apa-apa, ibaratnya kita sharing aja, kan namanya juga sharing session, berarti kan tidak ada sesuatu hal yang salah. Artinya apa? Kita belajar bareng-bareng, sharing gitu ya kan. Karena Kak Hana juga sama, belajar juga sama teman-teman sebenarnya. Iya. Oke, one off ya. Salah satunya tujuan hidup itu bahagia di akhirat. Nggak salah teman-teman ya, karena setiap standar bahagianya seorang
ataupun tujuan hidupnya seseorang berbeda-beda. Apa kelebihan dan kekurangannya? Lanjutkan. Bingung nggak? Udah mulai ya? Agak mikir gitu ya? Bagus berarti kalau misalkan mikir. Kalau kata Guru Hana, kalau mikir berarti wah udah proses tuh otak alam bawah sadar kita lagi nyari jawaban. Karena sebenarnya bisa jadi jawabannya udah ada, cuma karena ketumpuk sama database utang, database apa gitu ya, ketumpuk. Jadi nggak ingat gitu. Ada. Sebutinnya satu aja deh, satu kelebihan sama satu kekurangan. Kelebihannya apa? Boleh? Misalkan di sini jadi bagian staf administrasi atau manajer barangkali. Gak apa-apa, perlahan aja. Pas. Oke. Nah, yang berikutnya mau kontribusi untuk apa? Bingung juga ya. Oke, baiklah. Kita pas dulu teman-teman ya jawabannya. Kita bahas dulu. Biar apa? Biar nanti teman-teman bisa kegambar jawabannya harus seperti apa. Nah, ini yang pertama, siapa kamu? Kita adalah apa yang kita pikirkan, dan Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Kenapa karena mengambil dari sini? Karena apa yang ada di pikiran kita itu pasti beda-beda. Kak Hana pas bilang siapa kamu, kan pasti jawabannya Siti Hana Nurjana ataupun Kak Hana ataupun siapa gitu ya. Teman-teman, nama teman-teman ya. Tapi pas begitu nanti di bagian ini gitu ya, udah beda lagi teman-teman ya. Hati-hati dengan pikiran kita. Perhatikan pikiran Anda, karena pikiran akan menjadi kata-kata. Perhatikan kata-kata Anda, kata-kata yang terus diulang, nanti teman-teman bisa jadi sebuah tindakan. Perhatikan tindakannya kita, tindakan yang terus berulang, ini nanti jadi sebuah kebiasaan. Dan perhatikan kebiasaan kita ataupun habitsnya kita, nanti itu akan menjadi sebuah karakter. Dan perhatikan karakter kita, karena karakter akan menjadi garis nasibnya kita. Begitulah kita nanti di masa depan. Perhatikan dari awal yang tentang pikiran kita. Teman-teman ingat-ingat gitu ya. Apa yang sering teman-teman pikirin hari ini? Misalkan contoh, apa tuh Kak Hana, aku mah banyak kurangnya. Aku mah gini, aku mah gitu. Anak Gen Z zaman sekarang teh bingung karena suka lebih banyak mengeluhnya, serasa si paling menderita. Padahal sebenarnya kamu tuh punya potensi yang banyak gitu. Suka gemes gitu ya. Nah, teman-teman, menurut salah satu penelitian yang Hana baca, jadi sebuah kebiasaan itu biasanya diukur dari harinya itu sekitar 21 hari. Ada yang lain yang mengatakan 40 hari. Tapi kalau udah lebih dari 21 atau 40 hari, 90 hari itu akan menjadi gaya hidup. Maka perhatikan teman-teman ya. Hari ini teman-teman bangun jam berapa? Maka perhatikanlah, karena itu akan menjadi kebiasaan. Hari ini karena aku pengen sukses, ya bangunnya jam berapa? Bangunnya siang. Mending kalau misalkan nih bangunnya siang, karena aku bangunnya siang, tapi karena semalam aku habis begadang. Habis ngapain? Habis sholat tahajud, asli, masya Allah banget. Habis ngapain lagi? Habis nulis Hana, masya Allah, gitu ya. Habis melakukan sesuatu hal yang positif. Nah itu sih nggak masalah kalau bangun agak siang juga gitu ya. Karena apa? Karena memang ada waktu yang terkuras. Tapi ya kalau bisa jangan ya. Ada juga sama sih lagi belajar untuk ibaratnya ketika kita banyak begadangnya bahkan sampai pagi, bahkan sampai nggak tidur, diusahakan untuk pagi-pagi itu nggak tidur gitu ya. Nah, terus yang berikutnya, tadi kan ada 4 pertanyaan. Yang berikutnya ada tujuan hidup kamu. Kakaknya tadi bingung ya. Kak siapa tadi? Teh siapa? Ini tipsnya. Biar apa? Biar kita bisa bantu temukan tujuan hidup. Dengan cara apa? Yang pertama, apa yang orang lain katakan tentang diri kita? Itu yang paling simpel. Tanyain sama temennya tuh ya, tadi kan Teh siapa? Teh Uci ya. Terus sama Teh Yeti. Tanyain sama Teh Yeti gitu. Kalau aku tuh kayak gimana sih orangnya? Kalau misalkan sama bestie, penilaian bestie itu kadang penting juga, tapi bestinya yang sefrekuensi ya. Tapi kalau bisa nyari bestinya yang sefrekuensi itu yang bisa mendekatkan kepada Allah. Jangan sama-sama nggak tega ngomongnya. Dibilang, kalau dibilang apa bahasa anak sekarang tuh bahasa itu sampah gitu ya, gitu ya. Setelah bertemu dengan seseorang menjadi lebih baik, maka pegang teman-teman ya. Bestie yang kayak gitu tuh susah nyarinya di zaman sekarang ya.
Oke, yang berikutnya, apa perbedaan diri kita dengan orang lain? Yang tadi ya Kak, biar ibaratnya nanti tetehnya atau kakaknya bisa menemukan tujuan hidup, apa perbedaan kita dengan yang lain? Misalkan contoh dari passion, orang lain nggak bisa nih melakukan kalau dari pekerjaan ini, misalkan staf administrasi ya, nggak bisa tuh mengelola sistem administrasi yang ada di perusahaan. Nah itu berarti artinya sudah menjadi salah satu passionnya kakak, skillnya kakak, perdalam di situ. Tapi apa hubungannya nanti sama tujuan hidup? Ketika teman-teman menekuni bidang tersebut, ya sama, Ana juga pernah menjadi staf administrasi. Ketika menekuni bidang staf administrasi dengan penuh kesungguhan, teman-teman, apalagi pas kelihatan sama atasan kita kelihatan tekun, rajin dan lain sebagainya, itu nanti ditawarin, serius ditawarin promosi jabatan. Karena apa? Oh kita di ranah bawah aja kita udah setekun itu, apalagi nanti kita ketika naik level. Dan itu sebenarnya perusahaan itu nyari orang-orang yang seperti itu. Tapi ingat, jangan terlalu rajin banget gitu ya. Biasanya kalau terlalu rajin itu mudah dimanfaatkan orang lain. Jadi coba berhati-hati. Position bargaining kita nggak boleh turun. Yang berikutnya, apa yang menjadi legacy? Ini penting banget teman-teman ya. Karena apa? Karena kalau misalkan teman-teman nggak punya legacy yang nanti ditinggalin gitu ya, teman-teman akan mudah dilupakan. Kalau orang udah meninggal gitu ya, ada orang yang sampai ibaratnya nangis terseduh-seduh kehilangan kita, sampai ibaratnya pedih banget lah gitu ya. Tapi jamin teman-teman ya, itu hanya akan bertahan sampai 3 bulan. Setelahnya mereka akan lupa, apalagi kita tidak meninggalkan jejak apapun sama mereka. Dan akhirnya apa? Kita hanya menjadi sebuah cerita yang dilupakan. Sakit gak? Sakit banget sih kalau aku. Makanya kalau misalkan teman-teman nggak pengen dilupakan oleh dunia dan dunia tetap mengenang teman-teman meskipun teman-teman sudah tutup usia gitu ya, maka lakukanlah jadi versi terbaik dan tinggalkan legacy ya Bunda ya. Masya Allah, ini adalah salah satu jalan mungkin ya, biar nanti Bunda bisa jadi setelah ini jadi kepikiran, oh mau meninggalkan sesuatu untuk anak cucu Bunda ya. Masya Allah. Nah ini yang berikutnya teman-teman, apa kelebihan dan kekurangan teman-teman? Tadi kakaknya bingung deh ya. Nah ini Hana kasih tipsnya. Ada beberapa tips ketika kita ibaratnya pengen menemukan kelebihan dan kekurangannya kita. Yang pertama itu ada introspeksi atau muhasabah diri. Ini yang paling sering Hana lakukan. Kenapa Kak Hana? Karena kalau misalkan kita nggak introspeksi diri, nggak muhasabah diri, kita nggak kenal sama diri kita sendiri. Kira-kira nih teman-teman ya, pas introspeksi diri, coba deh tanya ke dalam hati kita masing-masing. Kita tuh siapa ya? Pertanyaan-pertanyaan tadi ya, yang tadi Kak Hana sebutkan. Terus tujuan hidup kita apa ya? Tanya aja kayak gitu. Nanti tuh teman-teman, kalau apalagi di sepertiga malam ya, dan ibaratnya itu lebih powerful. Kenapa Kak Hana? Karena di saat itu energi ya, energi alam ya, energi semesta lagi kuat-kuatnya, dan teman-teman pas begitu terbangun itu otak alam bawah sadar masih terbuka. Aduh Masya Allah, jadi merinding nih Kak Hana pas ngejelasin. Otak alam bawah sadar kita itu lagi terbuka, dan itu posisi apa? Posisi paling enak untuk kita me time. Di saat orang lain terlelap tidur dan kita terbangun dan kita berdiskusi dengan diri kita, bahkan kita tanyain, ya Allah, kalau aku belum menemukan siapa diriku, terus aku belum menemukan apa tujuan hidupku, aku nggak tahu kelebihan dan kekuranganku, bahkan aku nggak tahu apa yang harus aku tinggalkan untuk anak cucuku, untuk orang-orang yang aku cintai, maka bantulah aku untuk menemukannya. Nah, di situ teman-teman, Hana tuh merasa feel-nya itu dapat. Sampai pada akhirnya apa? Allah bimbing. Pertemukanlah Hana dengan para guru-guru ya. Sampai pada akhirnya dari guru-guru Hana mendapatkan ilmu. 3 pertanyaan tadi ya, yang 3 pertanyaan tadi itu berhasil Hana jawab. Dan itu prosesnya cukup panjang, perjalanannya cukup panjang. Dan teman-teman kalau sekarang Hana belum menemukan, it's okay, nggak masalah, nggak apa-apa. Karena apa? Karena untuk menemukan 3 pertanyaan itu, Hana melewati fase yang cukup lama. Bahkan bisa 3 pertanyaan itu cuma 3, tapi bisa tahunan kita nyarinya. Bahkan bisa jadi seumur hidup. Ya, karena apa? Karena memang hidup manusia itu ada proses pencarian ya, pencarian jati diri. Yang berikutnya, minta pendapat orang lain. Jadi yang tadi Uci ya sama Teh Luti
itu pendapat Destinya boleh ditanya gitu ya, kira-kira kelebihan dan kekurangannya apa gitu. Oh kamu tuh sebenarnya kalau misalkan ngerjain ini tuh biasanya Besti suka jujur ya, nyablak gitu ya, kalau ngerjain ini tuh kamu tuh bisaan loh, aku mah nggak bisa, pusing gitu ya. Oh berarti itu yang menjadi kelebihan kita dan kelebihan teman ya lain. Dan terus tanya kekurangannya oh pasti Besti kita tuh paling jujur. Ih kamu mah kayak begini, kamu mah suka maaf ya gitu ya, suka julid, suka ngomongin di belakang. Itu kurangin gibahnya kan. Perempuan itu ya yang paling susah. Yang paling susah itu apa? Gibah. Masya Allah kalau udah ketemu dengan tetangga sebelah itu langsung mulutnya, Bu tahu nggak itu kemarin tuh, udah langsung heboh, bibirnya tuh sampai langsung monyong-monyong ya. Ini bibir kanan nggak kelihatan karena pakai cadar ya. Aduh masya Allah jangan sampai kelihatan gitu ya. Kenapa? Julidnya itu, ya Allah ibu ingat umur gitu ya. Pengen bilang kayak gitu tapi kan takut dosa. Kita ibaratnya kalau misalkan ada seseorang yang gibahin orang lain gitu ya teman-teman ya. Kalau misalkan itu adalah sebuah kebenaran tetap jadi dosa gitu ya. Tapi kalau misalkan itu nggak benar apalagi itu jadi fitnah gitu ya. Dua-duanya jadi dosa, mendingan tinggalin teman-teman ya, tinggalin. Dan kurangi orang-orang toksik yang ada di sekitar kita tuh kurangi, karena kalau misalkan orang toksiknya setiap hari ketemu sama kita gimana? Kuatin imannya. Karena Kahana juga pernah ada di posisi itu. Dan apa yang Kahana lakukan? Kahana menguatkan spiritual Kahana supaya apa? Kita yang mewarnai orang lain, bukan kita yang diwarnai oleh orang lain. Jadi meskipun Kahana di properti itu laki-laki semua, teman-teman kebayang ya, laki-laki semua. Dan itu Kahana untuk menempatkan position bergening cukup lumayan, effortnya besar. Dan kenapa mereka bisa menghargai Kahana? Tapi benar-benar kayak itu membatasi jaraknya dan lain sebagainya, komunikasi dan lain sebagainya. Karena apa? Kahana menempatkan position bergening. Kamu ketika ibaratnya mau komunikasi sama aku boleh seputar pekerjaan. Kalau misalkan ada hal yang memang urgent gitu ya, boleh. Tapi ketika di luar dari itu, I'm sorry to say gitu ya, aku nggak bisa gitu ya. Dan itu yang bikin dianya anak-anak itu dengan Kahana itu galak. Ya nggak apa-apa. Bukan berarti galaknya itu karena sesuatu hal yang buruk gitu ya, tapi karena memang kita perlu memberikan sebuah ketegasan. Nah seperti itu teman-teman ya. Nah terus yang berikutnya menulis jurnal harian. Ini Kahana juga dulu lagi rajin-rajinnya nulis diary teman-teman ya. Jurnal harian itu jangan dideskripsikan jurnal itu kayak gimana gitu ya. Kayak bahasa biasa aja, tulisan kita setiap hari ini gitu ya, di diary. Biasanya kan anak ya, ini biasanya milenial yang kayak gini. Soalnya kalau milenial masih ada zamannya kita pakai tulisan gitu ya, apalagi zamannya bunda ya bun ya, tulis menulisnya gitu ya, lewat pesannya itu ya, pakai surat ya, masya Allah itu lebih romantis menurut Hana ya. Kecanggihan teknologi sekarang itu membuat hilang rasa apa? Rasa keromantisan, rasa kehangatan, rasa kedekatan kita. Karena apa? Orang udah langsung bisa detik berikutnya baca pesan kita. Tapi kalau misalkan zamannya bunda gitu ya, harus menunggu waktu yang lama. Aduh, dapat surat dari jawabannya gitu ya, balasannya menunggu bulan berikutnya. Dan itu ketika dapat itu bahagia banget ya bun, sampai apalagi kalau kertasnya wangi ya, sampai di bawah tidur tingginya bun. Masya Allah ya. Jadi mengenang masa lalu ya bun. Oke. Nah yang berikutnya, luangkan waktu untuk melakukan hobi. Kahana yakin semua yang ada di sini pasti punya hobi. Kenapa Kahana bisa seyakin itu? Karena nggak mungkin manusia ibaratnya nggak punya hobi gitu. Kahana, aku mau hobinya rebahan. Gak apa-apa, itu juga masuk hobi. Tapi jadikanlah rebahannya yang berkualitas. Kahana juga sama suka rebahan. Kayak gitu nulis emangnya nggak cagel gitu duduk terus gitu ya. Kadang suka sambil rebahan gitu ya. Tapi rebahan juga bisa menghasilkan gitu ya. Karena apa? Jadikanlah setiap rebahannya kita, kalau ibaratnya kata coach bisnis Hana gitu ya, sekarang nggak apa-apa kamu ibaratnya mati-matian ngejar omset, ngebangun bisnis, ngebangun sistem dan lain sebagainya. Karena apa? Biar masa tua nanti kita itu rebahan doang tuh udah dapet cuan masuk ke rekening kita. Dan itu prosesnya bertahun-tahun. Jangan dikira
coach-coach bisnis yang sekarang yang udah omsetnya miliaran, mereka hanya rebahan biasa aja gitu ya. Tapi karena mereka sudah melakukan peperangan gitu ya, peperangan dahsyat gitu ya di sebelum-sebelumnya di masa mereka muda, sampai pada akhirnya ketika tua mereka rebahan juga dapat